Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida ma ba'du. Puji syukur tentunya teman-teman semuanya kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di hari yang kedua ini ya Pak ya. Kita masih diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini insya Allah di setiap sore menjelang berbuka kami dari podcast Ramadan BKPRMI akan menemani teman-teman semuanya dalam menunggu berbuka atau biasa disebut dengan ngabuburit ya. Ngabuburitnya kali ini bermakna apa? Karena mendengarkan siraman rohani ya. Dan kali ini kita akan mendengarkan siraman rohani atau motivasi dari Ketua DPD BKPRMI Kota Cilegon, Kang Fatahillah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar? Masya Allah ya. Nampak sekali ya kalau anak-anak Risma atau kader BKPRMI gitu ya. Itu kalau puasa pun tidak terlihat sedang puasa. Insya Allah. Enggak lemes, enggak kelihatan haus, mukanya selalu cerah kayak Kang Fatah gitu ya. Meskipun muka saya sedikit kucel ya, karena emang udah bawaan ya. Ya alhamdulillah kali ini kita akan ngebahas apa sih Kang gitu. Insya Allah sore hari ini mungkin kita akan berbincang sedikit tentang beberapa nasihat daripada keutamaan berpuasa Ramadan gitu insya Allah. Ya tentunya di bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan, banyak sekali hikmah, banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil gitu ya. Bukan hanya sekedar kita menahan diri, menahan haus, menahan lapar, menahan nafsu segala macam, tapi juga ada keutamaan-keutamaan lainnya. Baiklah kita coba mungkin bedah satu-satu. Yang pertama apa Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut mungkin keterkaitan podcast sore hari ini kita insyaallah akan membahas sedikit tentang keutamaan berpuasa. Mungkin sore hari ini akan kita coba buka 5 keutamaan berpuasa. Oke, 5 ya. Dari 5 keutamaan berpuasa yang insyaallah sebagai pengantar surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat inilah kita mampu menyimpulkan beberapa keutamaan daripada berpuasa. Salah satunya kita dari ayat tersebut adalah bagaimana kita puasa ini meraih kesuksesan dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari 5 tersebut yang pertama adalah terbukanya pintu-pintu rahmat ketika kita menjalankan ibadah berpuasa. Jadi insya Allah dengan kita berpuasa Kang Wahyu, apalagi puasa Ramadan ini yang mana puasa ini artinya atau asyam artinya menahan diri dari segala yang membatalkan, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu. Maka insya Allah ketika kita menjalankan puasa Ramadan ini, maka tetap kita harus semangat, tetap harus kuat dan tetap harus berenergi ya untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, lebih meningkat gitu. Jadi Ramadan ini harusnya lebih meningkat daripada hari-hari yang seperti hari-hari biasanya begitu awak ya. Iya. Jadi insyaallah akan lebih banyak terbuka rahmat Allah untuk kita semua ketika kita menjalankan ibadah berpuasa hari ini. Dan insyaallah kita semoga selesai sampai 1 bulan full ya. Ya, amin. Sampai tanggal 30 Ramadan begitu ya. Jangan dihitung-hitung ya teman-teman. Semakin dihitung
maka kita insya Allah semakin akan penasaran. Nikmati, enjoy aja karena tadi yang sudah dibilang sama Kang Fatah tadi, puasa itu diberikan rahmat oleh Allah gitu ya. Jadi segala aktivitas kita, segala apa yang kita lakukan di bulan puasa ini, walaupun kita sedang berpuasa, Allah akan berikan rahmat, Allah akan berikan pertolongan, Allah akan berikan kemudahan justru ya. Biasanya yang dilakukan sebelum puasa dengan kegiatan-kegiatan tertentu kita tidak bisa, justru sebaliknya ketika puasa kok bisa gitu tuh. Seperti itu hari. Iya, kan? Idealnya begitu. Iya, berarti memang itulah rahmat yang kita rasakan dari Allah gitu. Kalau kita nggak ngerasakan mungkin ada yang salah dengan puasa kita gitu ya. Kita harus koreksi gitu. Apa sih yang salah dengan puasa saya kok tiap hari lemes, tiap hari lapar, males, nggak mau kemana-mana. Nah itu harus dikoreksi ya teman-teman. Jadi justru ketika kita sudah melangkahkan kaki kita menuju kebaikan, insya Allah disitulah Allah akan memberikan rahmatnya. Kalau kita diam aja di rumah, gimana Allah mau ngasih gitu ya? Allah nggak mau ngasih orang yang tiduran aja lah gitu ya. Nggak mau ngasih kekuatan itu. Jadinya yang poin pertama tadi adalah Allah itu akan memberikan kita rahmat di setiap harinya kita ketika sedang berpuasa. Oke, selanjutnya apa nih Pak? Yang kedua, selain kita setelah dibukakannya pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita akan semakin mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an. Masya Allah, benar. Jadi ya. Al-Qur'an ini menjadi penyejuk, menjadi sifat atau obat untuk diri kita, menaikkan diri kita untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan Al-Qur'an kita mampu menurunkan aktivitas kita yang kurang bermanfaat, Insya Allah. yang kurang mengandung hikmah. Maka insya Allah dengan datangnya bulan Ramadan, ketika kita sudah bahagia, ketika datangnya bulan Ramadan, man fariha biduhulir Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang bangga, bahagia ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, maka akan diampuni segala dosanya, dosa yang telah lalu juga dosa yang akan datang. Ya, akan datang. Maka insya Allah ketika kita berpuasa ini dihiasi dengan lantunkan kalimat-kalimat Allah melalui membaca Al-Quran, maka insya Allah diri kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita akan semakin terkontrol untuk melakukan, termotivasi melakukan kegiatan yang positif yang banyak mengandung hikmah. Dengan demikian insya Allah ketika Ramadan ini kita banyak membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran setiap waktu, setiap saat, maka insya Allah iman kita semakin meningkat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, insya Allah ya. Jadi memang ketika kita sedang berpuasa, giroh untuk membaca Al-Qur'annya itu sangat besar ya, Kang ya. Ketika ada energi positif di sekeliling kita, kita tuh mau nggak mau gitu. Ketika melihat orang membaca Al-Qur'an, kita senantiasa ikut gitu. Cuman jangan sampai ketika kita di bulan puasa kemudian kita baca Quran, di hari-hari selanjutnya setelah Ramadan itu kita tinggalkan lagi aktivitas positifnya. Justru di puasa inilah kita dilatih untuk bagaimana kita bisa untuk berbuat baik secara konsisten selama 1 bulan, sehingga nanti di bulan-bulan berikutnya kita sudah terbiasa. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan, kemudian di Syawal itu sama apa yang dilakukan kita bulan Ramadan, berarti kita salah satunya menjadi indikator mendapatkan yaitu malam Lailatul Qadar. Masya Allah, betul ya, itu cirinya. Ya, atau salah satunya itu, ataupun kalaupun kita belum mendapatkan Lailatul Qadar, berarti kita meraih daripada kegiatan Ramadan kita berhasil ya, meraih kemenangan ya. Kenapa di ujung itu ada kemenangan? Yaitu kemenangan sejati adalah ketika kita melaksanakan ibadah di bulan selanjutnya seperti pada bulan Ramadan. Oke, kita next yang ke selanjutnya. Keutamaan apa sih selanjutnya? Keutamaan yang ketiga dari keutamaan berpuasa adalah dibukakannya pintu surga. Jadi ketika Ramadan ini banyak cara, banyak jalan, banyak amalan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kita harapkan adalah surga Firdaus gitu ya. Maka dengan demikian di bulan Ramadan ini marilah kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan aktivitas-aktivitas yang mengandung makna, hikmah ataupun yang meraih pahala yang besar maupun kegiatan-kegiatan yang terbaik, maka insya Allah kita akan mendapatkan surga. Dan pada bulan Ramadan ini surga dibuka lebar-lebar, kemudian neraka ditutup pintunya rapat-rapat. Maksudnya adalah
bagaimana agar memberikan motivasi kepada diri Iya. kita untuk senantiasa kita meningkatkan ibadah kita di bulan puasa ini, untuk menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, supaya kita banyak berbuat amal kebaikan. Bukan hanya puasa kita, tapi banyak juga yaitu amalan-amalan yang lainnya yang menunjang untuk keberhasilan puasa kita. Begitu. Jadi hikmah puasa atau keutamaan puasa yang ketiga adalah bagaimana dibukanya pintu surga di bulan Ramadan ini. Begitu. Masya Allah ya. Jadi memang ada pendapat bahwa dibukanya pintu-pintu surga itu bukan hanya secara zohir, Kang. Jadi maksudnya itu tadi, ketika di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka selebar-lebarnya, itu adalah kita itu punya kans ataupun punya kesempatan lebih tinggi untuk menggapai surga gitu, karena dikelilingi oleh aura-aura positif tadi gitu ya, ada motivasi-motivasi kita untuk ibadah, sehingga dikatakan bahwa pintu neraka ditutup ya karena itu, seakan-akan pintu neraka tertutup, padahal memang secara zahir tidak ditutup beneran gitu, nggak ada kuncinya kan gitu ya. Cuman tadi kita itu hampir tidak ada yang namanya berbuat keburukan, berbuat maksiat gitu ya, insya Allah gitu ya. Jadi itu maksud daripada pintu surga dibuka, jadi kita tidak ada celah untuk melaksanakan kegiatan yang tidak baik, sehingga kita bisa meloloskan diri kita kepada surga. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat daripada keutamaan berpuasa adalah yaitu dilipat gandakannya pahala atau amal kebaikan kita. Masya Allah. Insya Allah di bulan Ramadan ini apapun yang kita lakukan selagi baik, selagi positif, selagi tidak menabrak kepada aturan syariat, maka insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berlipat-lipat ganda. Kalau dalam Al-Qur'annya dikatakan, barang siapa yang mendatangkan kebaikan, maka satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan yang semisal atau serupa. Maka saya pribadi pada sore hari ini mengajak kepada warga masyarakat Kota Cilegon khususnya dan kaum muslimin dimanapun berada, mari kita raih puasa kita agar kita mendapatkan amal-amal yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Insya Allah kalau kita senantiasa berniat dalam diri kita, puasa kita sudah disertai niat, maka insya Allah puasa kita ini akan selesai sampai nanti di penghujung Ramadan sampai menuju kemenangan. Amin, amin. Jadi insya Allah Kang Wahyu, terkait dilipat gandakannya pahala ini jangan sampai diragukan lagi, bahwa amalan sedikit apapun di bulan Ramadan ini maka akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti 1 Ramadan sampai dengan 10 Ramadan kita dikatakan bulan sebagai rahmat. Kemudian dari 11 sampai 20 sebagai maghfirah atau ampunan, dan yang ketiga adalah tanggal 21 sampai tanggal 30 sebagai itqu minan nar, dan insya Allah orang yang menjalankan puasa akan terjaga dari api neraka. Amin ya Rabbal alamin ya. Jadi itu yang menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Setiap kali kegiatan yang kita lakukan itu pasti Allah akan lipat gandakan pahalanya. Bukan hanya 1, 2, 3, bahkan langsung 10 ya Kang ya. 10 kali lipat digandakan kebaikan. Insya Allah ketika kita melaksanakan satu kebaikan, insya Allah Allah datangkan tuh beberapa kebaikan-kebaikan kepada kita, insya Allah gitu ya. Dari sini datang kebaikan lagi, dari sini datang kebaikan lagi. Apalagi kalau kita seharian itu melaksanakan beberapa puluh kebaikan. Contohnya 1 huruf membaca Al-Quran alif contohnya lam gitu. dari 3 huruf, maka 3 dikali 10 sudah berapa kebaikan yang kita lakukan? Banyak ya. Dan memang ada riwayat lain bahwa membaca Al-Quran di bulan puasa ini bukan hanya gitu hitungannya Kang. Jadi dikalinya itu 10 dikali 10 lagi begitu kiranya. Jadi ya insya Allah teman-teman semuanya yang sekarang berada dimanapun, jangan takut untuk melakukan kegiatan kebaikan, jangan merasa lelah, jangan merasa capek. Insya Allah semua itu ganjarannya setimpal dengan apa yang kita jalani pada saat ini ya. Dan sekarang kita yang terakhir, apa keutamaan bulan Ramadan? Yang kelima, keutamaan berpuasa adalah dikabulkannya atau doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berpuasa, maka mendekatkan diri kita kepada Allah dengan doa-doa kita,
maka insya Allah doa kita akan senantiasa dikabul dan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, semoga kita yang berpuasa, khususnya kaum muslimin dimanapun berada, mari kita raih puasa kita sampai selesai agar senantiasa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Dan Alamin. penuhilah sebanyak-banyaknya doa kita di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam, nanti doa mana yang akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tak pasti, Allah sudah janji bahwa siapapun yang melaksanakan berpuasa kemudian ia berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan keutamaan yang kelima ini ada 3 hal, tiga orang yang akan dikabulkan atau doanya tidak akan tertolak. Yang pertama adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana kepada warganya, kepada masyarakatnya, atau pemimpin yang bijaksana kepada masyarakatnya, pemimpin yang adil kepada warganya, maka insya Allah ketika berpuasa ini doanya tidak akan tertolak. Jadi mari kita doakan bersama, khususnya masyarakat Cilegon. Mari kita doakan pemimpin kita, baik wali kota, wakil wali kota, camat, lurah, RW, RT, ketua pemuda, ketua risma, dan semuanya sebagai pemimpin, terutama diri kita sebagai pemimpin keluarga. Maka marilah kita berlaku adil, terutama untuk diri kita dan untuk masyarakat yang kita pimpinnya, terutama di keluarga kecil kita. Maka insya Allah ketika kita menjadi pemimpin yang adil, maka doa kita akan senantiasa dipenuhi janji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah orang yang menjalankan berpuasa, ia sampai berbuka. Dari sahur sampai berbuka. Sahur sampai berbuka. Jadi insya Allah ketika kita mulai puasa, niat puasa kita nawaitu sumagodin an ada ifardi syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala, sampai kita berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Maka disitulah doa kita di sepanjang itu akan diberikan, akan dipenuhi doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan tertolak. Yang ketiga adalah ketika berpuasa kita berdoa adalah orang yang terzolimi. Ketika orang-orang yang terzolimi di bulan Ramadan, maka hati-hati, terutama mengingatkan untuk diri saya pribadi dan juga untuk orang semuanya yang mendengarkan siaran ini ataupun kaum muslimin dimanapun berada, janganlah mudah mendolimi sesamanya, saudaranya, tetangganya, dan kepada siapa saja. Maka jangan sampai kita dolimi terutama di bulan Ramadan ini, karena ketika kita mendolimi seseorang, salah seorang di bulan Ramadan ini, maka doa mereka akan senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang sedang menjalankan berpuasa, kita terlepas dari dolim tersebut. Amin, amin, amin. Ya, Masya Allah ya, begitulah keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan puasa ini, dan kepada kita khususnya orang yang berpuasa, dari mulai Allah itu membukakan pintu rahmat, kemudian mendekatkan diri kepada Al-Quran, kemudian juga dibukanya tuh pintu-pintu surga, kemudian kita itu akan dilipat gandakan pahalanya, hingga pada akhirnya doa-doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Jadi ketika kita di bulan puasa itu banyakin baca Quran, banyakin berdoa, udah itu aja. Banyakin baca Quran, banyakin berdoa. Selanjutnya banyakin kebaikan-kebaikan yang lainnya. Amin, insya Allah. Wallahu alam. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton. Terima kasih kepada Kang Fatah yang sudah memberikan siraman rohani, sharingnya keutamaan yang ada di bulan puasa ya. Untuk semuanya teman-teman yang ada di rumah, pendengar setia ya, yang ada di Kota Cilegon, seluruh masyarakat Indonesia, kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa di hari yang kedua. Kita bertemu lagi di esok hari di podcast Ramadan BKPRMI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.